Infinix sukses menjadi buah bibir 2 tahun terakhir ini. Bahkan Infinix kini terbilang sukses mencetak fans militan sekelas Mi Fans yang kadang kurang terima jika produknya di-review ada kekurangan. Di tangan saya ini ada produk terbaiknya Infinix Note 40 BMW Racing Edition. BMW loh ya, bukan BMX. Pertanyaannya, kok mau sekelas BMW bekerja sama dengan Infinix yang terkenal spesialis HP budget dan selalu diklaim manis di awal? Apakah klaim itu hanya berlaku di negara King Indo saja? Atau memang Infinix sudah nyata diakui menjadi King Phoenix di pasar global? So, mari kita buktikan. Ini ceritaku tentang kelebihan dan kekurangan Infinix Note 40 hari pemakaian. Ya guys, maaf judulnya agak serem ya, 40 hari. Tapi kalau Anda lihat harga Infinix edisi spesial ini, nggak serem kok. Infinix Note 40 BMW Racing Edition ketika video ini dibuat, dibanderol cuma 2 juta kecil saja. Sangat menarik bukan? Dengan duit 2 juta kecil, Anda sudah bisa pamer ke tetangga membawa pulang 1 unit BMW berupa HP. Di paket penjualannya pun, HP ini juga selalu konsisten mencari pahala daripada keuntungan. Ketika Anda buka boxnya, ada charger 45 watt beserta kabel A to C. Ada buku manual dan garansi 12 bulan. Ada tempered glass, ada casing bermagnet yang bisa menempel pada wireless charger 20 watt yang mereka sebut dengan MagPad. Dan spesialnya MagPad ini disertakan pula di bawah box utama. Intinya Infinix sangat tidak rela Anda keluar uang lagi setelah membeli produknya. Jadi langsung siap pakai. Tapi ada info penting bagi user yang butuh lubang jack audio, slot memory card, lensa ultrawide, dan jaringan 5G, boleh segera skip HP ini. Karena Infinix Note 40 ini tidak sediakan. Segmen user yang dibidik oleh Infinix Note 40 adalah user yang sudah terbiasa pakai TWS, user yang terbiasa simpan file via cloud, user yang tidak butuh lensa ultrawide, dan user yang belum butuh jaringan 5G karena daerahnya belum support. So, jika Anda termasuk user yang masuk ke segmen Infinix Note 40 dan masih penasaran dengan review jujur kami, yuk boleh dilanjut. Pertama, saya mau masuk ke hal yang saya kurang suka dulu ya. Disclaimer dulu, bukannya saya tidak bersyukur ya dikasih charger kok masih ngomel. Tapi masalahnya kan saya beli bukan minta ya. Jadi boleh dong saya berpendapat untuk meragukan kualitas chargernya yang mirip dengan Tecno Pova 6 ini. Mungkin maksud hati untuk menekan harga. Infinix korbankan material charger yang dibuat dari bahan plastik kurang solid. Kita ketok-ketok bagian chargernya kayak kopong. Saya jadi teringat nih tentang masalah hilangnya fitur fast charging atau kerusakan komponen charge yang dikeluhkan beberapa user Infinix di forum Facebook. Apakah ada hubungannya dengan kualitas chargernya ini? Saya juga kurang bisa memastikan ya guys, karena perbedaan arus listrik tiap rumah juga bisa mempengaruhi, apalagi kesalahan penggunaan. Oleh sebab itu, lebih bijak pilih mode smart charging saja ya. Jangan sering-sering pakai mode hypercharging jika kondisi Anda tidak terlalu keburu. Bedanya tidak terlalu bikin ngantuk kok. Jika kita masih pakai mode hypercharging, dari baterai 5% ke 50% butuh waktu 19 menit, untuk full 100% butuh waktu 45 menit. Sedangkan pakai mode smart charging dari baterai 5% sampai ke 50% butuh 26 menit, untuk full 100% butuh 50 menit. Atau Anda bisa manfaatkan MagPad-nya 20 watt-nya ya jika kondisi hendak tidur, yang bisa isi daya dari 5% ke 100% dalam waktu 2 jam 15 menit. Dan jika dirasa fitur fast charging tidak bisa keluar atau dirasa kemampuan chargingnya tidak secepat awal dulu pakai, kemungkinan ya charger atau kabelnya yang rusak, bukan HP-nya ya, karena Infinix terbilang brand HP yang care masalah kelistrikan, punya chip khusus Cheetah X1 di luar prosesor guna memanage pengisian daya di segala skenario.
Next, sekarang kita masuk ke hal yang masih bisa saya maklumin pada Infinix Note 40. Pertama, pada mesin getar atau haptic feedback-nya yang kasar. Tidak seperti Tecnopova 6 yang tingkat getarannya bisa diatur sesuai selera. Solusinya sih simple, matikan saja haptic feedback-nya. Lagian ada fitur lain yang lebih menarik di HP ini yaitu fitur Wet Touch dan proteksi IP54. Sehingga aktivitas chatting akan tetap lancar walaupun tangan Anda mudah berkeringat atau ketika layar basah. Kedua adalah ketahanan baterainya. Saya akui ya, baterai 5000 mAh era sekarang sudah kurang mumpuni. Karena itu di tahun 2025 nanti pasti banyak bermunculan HP berkapasitas baterai lebih besar daripada Infinix Note 40. Jika pemakaian Anda lebih banyak main game, tentu baterai HP ini terasa boros. Sebagai acuan ya, kita pernah gunakan HP ini untuk main full game. Pakai data aja, mulai dari baterai 100% sampai ke 13% dan dapatkan screen on time 5 jam. Tipsnya agar baterai lebih awet, tentu pertama matikan lokasi dan bluetoothnya jika tidak dibutuhkan. Kedua, refresh rate dan tingkat kecerahan setel ke otomatis dan jangan lupa matikan mode kecerahan tinggi jika kinerja Anda banyak di indoor. Ketiga, Anda wajib memanfaatkan aplikasi Freezer. Masukkan beberapa aplikasi yang jarang Anda pakai ke dalam Freezer agar aplikasi itu tidak bisa kirim notifikasi dan secara diam-diam berjalan di background. Efeknya lumayan buat kinerja RAM lebih ringan dan bisa hemat baterai. Keempat, aktifkan ekstra redup, aktifkan mode gelap, dan terakhir aktifkan mode hemat daya jika posisi baterai sudah di bawah 50%. Settingan ini, Infinix Note 40 kami bisa bertahan dari jam 6 pagi hingga jam 8 malam menemani saya dalam rutinitas bekerja dengan asumsi sesekali main game. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan dari Note 40 BMW Racing Edition ini saudara. Kelebihan pertama fix no debat adalah keindahan layarnya yang mencapai 89,9% screen to body ratio yang artinya permukaan depan hanya menyisakan 10% bezel. Saya termasuk penganut sekte layar flat dan kurang suka pada layar lengkung. Dan sejauh ini saya puas dengan kualitas layarnya. Ketika kita sandingkan dengan Poco M6 Pro sesama HP 2 jutaan, bezel Infinix masih lebih tipis sedikit. Bahkan jika kita bandingkan dengan HP yang harganya lebih mahal, misal Redmi Note 13 Pro 5G, bezel HP ini masih bisa bersaing. Tapi untuk kualitas AMOLED dan kedalaman warna jelas masih bagusan Redmi Note 13 Pro 5G ya. Keluaran warna Infinix Note 40 ini punya sifat lebih soft, enak dipandang daripada Tecnopova 6 yang warnanya terlalu vivid. Kualitasnya menurut kami setara dengan Redmi Note 13 4G atau Poco M6 Pro. Jika posisi Anda di outdoor, tinggal aktifkan mode kecerahan tinggi agar layarnya lebih terlihat. Untuk proteksi layar Infinix Note 40, menurut GSM Arena terlindungi oleh Corning Gorilla Glass. Tapi di situs resminya tidak disebutkan proteksinya pakai apa. Tidak seperti versi Note 40 Pro. Jadi daripada kita tebak-tebakan mana yang benar, mending segera pasang tempered glass-nya agar lebih aman karena hari sial itu tidak ada di kalender. Oh ya guys, untuk AOD HP ini cuma bisa show off selama 10 detik saja, tidak bisa permanen. Tapi bagusnya kecepatan refresh rate 120Hz di HP ini bisa berjalan di aplikasi lain. Misal di beranda YouTube, di Shopee, atau di Instagram. Sehingga aktivitas scrolling lebih terlihat smooth. Kelebihan kedua adalah banyaknya fitur-fitur personalisasi dan fitur keamanan yang sangat berguna. Infinix Note 40 berjalan pada Android 14X OS 14.0. Kabarnya HP ini juga dapatkan 2 kali update Android hingga Android 16 dan 3 tahun security patch. Bagi Anda yang hobi cari iklan di UI-nya, sayang sekali Infinix tidak sediakan fitur iklan seperti HP sebelah. Yang kami suka pada fitur privasinya yang tergolong lengkap, bersertifikasi internasional, ada in-display fingerprint dan Face ID dengan respon yang cepat juga. Ada pula fitur anti-spam yang mampu mengidentifikasi panggilan nomor tidak dikenal sebagai spam atau penipuan. Untuk fitur penunjang produktivitas lain, HP ini sediakan NFC, Wi-Fi sharing, quick share, slot dual SIM, jendela mengambang, split screen, magic ring, aplikasi ganda, rekam layar, long screen shoot, double tap to wake, raise to wake, dan FM radio.
Ada juga yang menarik adalah fitur Song Search layaknya aplikasi Shazam yang bisa mengidentifikasi judul lagu yang kita dengarkan. Dan tidak berhenti di situ saudara. Masih ada pula fitur Hello Active sebagai pengganti LED notifikasi. Pencahayaan Hello Active ini juga bisa mengikuti alunan semburan dual speaker stereo Infinix Note 40 BMW Racing Edition ini secara ritmik. Keluaran dual speaker stereo yang dituning oleh JBL ini terhitung lebih ngebass dan rapi dibandingkan dengan Tecno Pova 6, Redmi Note 13 4G maupun Oppo A60. Cuma minusnya, keseimbangan corong speaker atas dan bawah kurang berimbang. Tidak seperti Poco M6 Pro yang lebih balance. But overall not bad lah ya. Coba dengerin. Kelebihan ketiga adalah performanya. Memang sih sudah lahir Helio G100 yang sudah banyak dipakai oleh Infinix seri Hot. Namun menurut kami Helio G99 masih punya taji dan bisa bersaing. Karena pada prinsipnya kedua chipset itu punya performa yang sama. HP ini punya RAM 8, ROM 256GB, berjenis UFS 2.2 tanpa slot memory card. Untuk kebutuhan harian misal sosial media, buka tutup aplikasi, split screen maupun pop screen, semua tergolong lancar nggak pakai rewel. Nah, jika Anda bertanya lebih bagus mana performa game antara Infinix Note 40 dengan Tecno Pova 6? Kami nilai sih hampir sama ya. Keunggulan Infinix lebih kepada handling yang lebih nyaman dicengkram dibanding Tecno. Tapi suhu di Tecno subjektif kami lebih stabil. Permukaan bodi Tecno tidak mudah panas dibanding Infinix. Mungkin bisa jadi Infinix punya bodi lebih tipis dibanding Tecno dan Tecno juga punya sistem pendingin. Suhu tertinggi selama kami coba tes game pakai Infinix Note 40 di ruangan ber-AC bisa mencapai 43 derajat Celcius. Apalagi jika Anda ajak bermain game di ruangan terbuka, suhunya jelas lebih tinggi. Karena itu, agar Anda bermain game lebih nyaman, Anda baiknya gunakan bantuan cooler. Dalam bermain game, tentu baterai 6000 mAh di Tecno Pova 6 akan lebih punya nafas lebih panjang dibanding dengan Infinix Note 40 yang hanya 5000 mAh. Tapi Infinix punya ajian pamungkas yang tidak ada di Tecno yaitu bypass charging. Lewat fitur bypass charging, Infinix Note 40 akan lebih pintar menurunkan kecepatan charge ketika kita bermain game dan sanggup memindahkan arus daya dari baterai beralih menuju ke prosesor di saat batas isi daya baterai yang kita tentukan terpenuhi. Sehingga secara teori buat suhu tidak makin meningkat dan kesehatan baterai lebih terjaga. Karena fitur ini bisa dipakai pada aplikasi YouTube maupun TikTok, Anda bisa gunakan untuk mencari cuan dengan cara live streaming game, bikin konten IRL atau live TikTok. Fitur ini juga bisa berjalan di aplikasi Waze yang bisa dimanfaatkan bagi abang ojol. Tanpa perlu khawatir baterainya cepat soak karena di-charge seharian sebagai petunjuk arah. Mengenai kualitas tangkap sinyal dan GPS, HP ini juga bagus. Punya fitur Ultra Precise GPS. Kita coba di area basement parkir masih dapat sinyal. Buat GPS di kala hujan, tracking GPS HP ini juga masih lancar. Kelebihan kelima pada kameranya, jika dilihat memang ada triple kamera, tapi seperti HP 2 juta kebanyakan, yang berguna tetap lensa utamanya saja yaitu 108MP f1.9 PDAF pakai sensor Samsung, dan untuk kamera selfie 32MP f2.2. Kelemahan kameranya yang kentara, HP ini belum ada OIS dan belum ada opsi rasio 16:9 dan tidak punya selfie flash. Tapi sebagai gantinya, Infinix kasih fitur kamera yang sangat kompleks. Yang menarik ada mode film, sky shot, mode manual, dan mode slow-mo HD 240fps. Dan di mode 108MP Anda bisa ambil 3 kali lossless zoom. Anda juga bisa sedikit manfaatkan mode fokus AI dan peningkatan warna AI jika objeknya manusia. Kalau objek benda misal gedung bisa pakai bantuan level horizontal dan kisi agar hasil bidikan tidak miring, dan jangan lupakan aktifkan HDR. Karena HP ini tidak ada slot memory card, lebih bijak gunakan kamera basic 13MP saja sebagai pengambilan default foto Anda daripada 108MP. 13MP juga punya fitur 3 kali lossless zoom dan zoom digital maksimal 10 kali.
Untuk mode super malam bisa 10 kali zoom, tapi yang disarankan 3 kali saja. Hasilnya cukup baik di kelasnya. Untuk selfie malam, karena tidak ada LED flash, jangan khawatir. Cara pertama, selfie pakai bantuan backlight layar. Cara kedua, selfie pakai mode malam. Untuk video yang paling disarankan adalah Full HD 30 fps karena opsi stabilisernya bisa jalan. Untuk video ukuran 2K 30 fps lebih ke arah show off marketing aja sih. Hasilnya kurang bisa dinikmati dan agak jarang kita pakai. Sedangkan Full HD 60 fps walaupun hasilnya juga berguncang masih bisa kita akali pakai gimbal atau edit via Google Foto atau untuk live jualan di TikTok masih cocok. Apalagi ya, HP ini tuh punya dual speaker stereo. Tentu suaranya akan lebih jelas ditangkap ya guys ya. Dan jika ingin vlog tipis-tipis, teman-teman bisa gunakan video ganda yang tampilannya bisa juga diubah-ubah. Dan untuk resolusi video ganda ini bisa ke Full HD 30 fps. Nah, jika ingin vlog terlihat lebih sinematik, kita bisa manfaatkan video bokeh yang bisa berjalan di HD 30 fps. Tapi kita pindahkan ke Full HD 30 fps ternyata juga bisa guys. Kalau ke 60 fps baru nggak bisa guys. Nah, fitur ini berjalan baik di kamera depan dan belakang ya. Walaupun hasilnya blurnya itu kurang rapi dan tipis terlihatnya ya, tapi mengingat harganya ya udahlah ya, jangan dikomplain. Overall jika Anda bertanya bagus mana kamera Tecnopova 6 dan Infinix Note 40, menurut gue sih ya ini hampir sama sih, cuma beda karakter aja. Tecno lebih warm sedangkan Infinix lebih cool gitu. So guys, kesimpulannya Infinix Note 40 BMW Racing Edition ini punya tampilan yang menarik. Walaupun di versi ini backdoornya terbuat dari plastik dengan logo BMW-nya yang juga cuma secuil. Tapi tetap kok tidak merubah pandangan saya bahwa HP ini memang terlihat elegan, baik tanpa casing maupun pakai casing bawaannya. Desainnya juga lebih bisa diterima di semua segmen dibanding Tecnopova 6. Dan jika Anda bertanya apakah HP ini masih worth it dibeli di penghujung tahun 2024? Tentu masih worth it. Jika Anda user yang tak pandang nama brand, Infinix Note 40 jadi kandidat terkuat HP 2 juta kecil. Dan jika Anda bertanya apakah HP ini awet buat 2-3 tahun ke depan? Jawabannya sayang sekali saya cuma mbak-mbak reviewer HP, bukan peramal. Yang bisa saya ramalkan sih ya, bezel tipis dan sistem wireless charging yang dimiliki oleh Infinix Note 40 ini masih akan relevan 2-3 tahun ke depan, lepas Anda butuh atau jarang kepake ya. Munculnya Infinix Note 40 mengajari Anda untuk terbiasa pakai fitur ala HP flagship yang punya ciri khas bezel tipis, punya wireless charge, bisa refresh charge, bisa bypass charge, tidak punya jack audio, dan tidak punya memory card. Jadi, misal Anda punya rezeki dan akhirnya bisa beli HP real flagship, Anda sudah tidak kagok lagi dalam hal penggunaannya. So, berterima kasihlah kepada Infinix. Nah, yang jadi pertanyaan nanti, Infinix Note 50 seperti apa kalau seri Note 40 saja sudah kaya fitur? Apakah baterai 6000 mAh, charger 70 watt, wireless charge bisa 50 watt, punya OIS, punya lensa ultrawide, punya lensa tele, SoC Helio G100 atau malah sudah 5G? Menarik sih ya. Tunggu aja di tahun 2025 peta HP 2 jutaan pasti akan lebih seru. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Bye guys, semoga bermanfaat.